Jitu seorang public speaker dalam bicara. Oke. Oke. Oke, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aduh, sudah banyak yang masuk ternyata teman-teman. Ada Kak Maula, ada Kak Kubilaikan. Siapa ini? Kak Sania, Kak Dwi, Kak Aziz. Oke. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah mabadu. Kita bisa live bareng lagi nih. Tapi live barengnya aku nggak sendiri, saya nggak sendiri. Nanti akan didampingi sama salah satu public speaker yang keren juga. Siapa dia? Nanti kita akan sedikit kenalan lah ya. Saya kenalin dikit lah tentang itu. Nah, nanti bagi teman-teman yang saat ini belum fokus nih, kalau ternyata suara saya kurang jelas, kurang terdengar, saran saya menggunakan headset atau handsfree atau sejenisnya agar lebih bisa didengar lebih jelas lagi, agar juga bisa lebih fokus lagi. Oke, selamat datang yang baru bergabung juga. Ini pembicara kita sudah bergabung. Narasumber kita sudah bergabung. Saya mau kenalin dikit nih tentang pembicara kita. Pembicara kita ini salah seorang wanita yang berkarir di Kementerian Kesehatan gitu ya. Beliau punya pendidikan ya gak jauh-jauh dengan dunia sosial, dunia komunikasi, cocok banget dan nyambung banget dan relate banget kalau misalkan berkaitan dengan public speaker tentang sosial, kalau bertanya kepada orangnya langsung gitu ya. Ini salah satu orang yang keren juga, punya latar belakang pendidikan, aktivitasnya berkaitan dengan sosial dan komunikasi. Nah, beliau juga bukan hanya seorang public speaker, tapi seorang MC dan pengusaha di salah satu pengusaha bidang jasa. Apa itu? Nanti kita akan tanya ya. Oke, kita ajak gabung dulu nih ya, Kak Novi. Oke, sebentar. Saya harus mengundang Kak Novi. Oke, semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Sehat selalu, bukan hanya hati dan pikiran fisik, tapi juga sehat dompetnya gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Kak Novi-nya mana nih ya? Udah gabung belum ya? Oke, belum gabung nih Kak Novi-nya. Mana Kak Novi? Oke, masih di ACC. Sabar ya, orang sabar disayang, titik. Jawab sendiri. Karena biasanya permintaan disayangnya masing-masing berbeda tiap orang ya. Oke, tema kita pada kali ini berkaitan dengan trik jitu seorang public speaker dalam bicara. Nah, harus berbicara seperti apa seorang public speaker, dan public speaker itu sebenarnya siapa sih yang bisa dikategorikan sebagai public speaker? Wah, belum bergabung ternyata. Mana ya? Halo? Oh. Oke. Oke, Kak. Oke, akhirnya bisa aduh. Luar biasa ini. Aduh. Nggak apa-apa Kak, gangguan sinyal asal letaknya nggak keganggu. Iya. Apa kabar nih Mas? Aduh, alhamdulillah sehat. Ini orang Jawa apa orang mana nih? Panggilnya Sunda Mas. dong. Orang Sunda. Oh, kita sama-sama orang Sunda lah ya. Panggil Mas kesannya kayak orang Jawa. Panggilnya A. Iya. Kayaknya kayak so sweet banget ya manggilnya A gitu ya. Iya. Ya, Mbak lagi di mana sekarang? Lagi di rumah, baru nyampe. Luar biasa. Aktivitas padat merayap ya? Enggak sih, karena ada acara keluarga aja tadi. Cucurakan ya kalau orang Sunda bilangnya.
Oh, mau puasa cucurak. Iya, 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 iya. Makan-makan. Luar sekalian, biasa iya, nih. makan. Terus tanteku Oh, juga perayaan ulang tahun, jadi sekalian deh, dirayain sekalian. oh, Jadi agak siap, malam. siap. Cucurak. Cucurak sambil ulang tahun. Ujung-ujungnya tetap Iya, makan ya. iya bener. Yang Oke. penting ikut silaturahmi ya. Betul. Oke, Kak. Ini kita akan ada bahasan yang keren banget dan cocok banget kayaknya buat Hmm, Kakak. Ini saya panggilnya Kakak aja kali ya. boleh, boleh. Panggil Via juga Hmm. boleh. Oh, enggak. Kayaknya kurang pantas kayaknya atau kurang sopan Oh saya kalau gitu manggil ya. dia. Iya, 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 iya. Terus Ya, masnya aku panggil Mas apa nih? A aja biar pas Sebagai gitu. orang Sunda ya. Iya. Boleh, Oke, boleh. Mbak Novi atau Mbak Via atau Kak Via. Kak Via atau Kak Ya, Novi nih Teh Via panggilannya. boleh, Teh Via. Kalau Sunda Oh, Kak Teteh ya. Via. Ah, iya. Oke, Kak Via nih. Aduh, boleh dong kenalan sedikit aja gitu. Gak usah dibongkar semua biar mereka pada penasaran. Biar langsung personal chat dan DM aja kalau misalkan mau lebih lanjut gitu. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Iya, perkenalan diri ya. Panggilan saya tuh Via. Saat ini sih kalau aktivitas di Kemenkes sih jadi sekretaris gitu. Tapi di luar dari itu saya ngajar public speaking, personal branding ya, trainer. Terus juga emang sering ngisi juga untuk acara-acara kayak gitu ya berkaitan dengan public speaking, personal branding. Terus juga jadi MC, daber juga masih suka ngisi-ngisi juga kadang kalau buat Oh, daber gitu. Iya, karena dulu di TV kan, emang di wartawan sama presenter TV sebelumnya gitu. waduh, luar biasa. Entertain banget ya. Iya, emang udah sukanya di situ kayaknya. Entertain banget ya. Di Kemenkes pun udah sering diundang MC juga gitu, acara-acara Oh, Kemenkes. Iya. iya, 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 Kadang jadi iya. Ya, dirijen juga untuk Indonesia Raya itu loh, mimpin lagu. Aku pokoknya yang di depan lah. Public speaking makanya maju. oh, iya, 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 iya. Ya, kalau butuh narasumber bisa lah ya, kontak-kontak. Iya, Iya. Boleh, boleh. Kontak Mas Karvin kan? a, 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 a. Oh iya, Karvin ya. Iya, iya. Maksa ya, mohon maaf. Iya, cuma Oke, aku Kak kadang nih. kagok biasa ngomong Mas, jadi kalau manggil A kayaknya gimana gitu. Oh, iya, nggak apa-apa. Kaget itu hal yang menjadi sesuatu yang biasa karena hal baru mungkin ya. Iya, benar-benar. Kavia nih, Kavia berkaitan dengan Ya. tema nih. Kalau menurut Kavia sendiri, public speaker tuh apa sih? Nah, itu Public jadi speaking-nya atau pertanyaan. public speaker-nya nih? Public speakernya, Memang. bukan public Oh, speakingnya. oke, Public oke, speaking oke. kan berbicara depan umum. Sekarang kita fokus Mm-mm. pada public speakernya. Nah, profesi Mm-mm. berarti kan? Iya, profesinya. Aktivitasnya. Nah, Mm-mm. apa menurut Kavia nih gimana? Ya, kalau misalnya kita mau artiin secara umum ya, public speaker itu memang orang yang ada di bidang public speaking gitu kan, secara umum. Itu banyak hal kayak kita jadi MC gitu kan, kita jadi pembicara dalam bidang apapun, di bidang masing-masing gitu ya. Kan nggak harus selalu tentang public speaking yang disampaikan, tapi misalnya dia menjelaskan masalah, apa namanya, masalah sosial, terus misalnya ngejelasin masalah agama, ya kan, menjadi penceramah gitu kan. Misalnya juga di banyak bidang lah, itu namanya public speaker. Terus walaupun kita misalnya cuma beraktivitas presentasi atau apa di depan orang, itu kita udah jadi public speaker loh, walaupun cuma dalam sehari misalnya ya, tidak menggeluti di bidang itu. Itu udah jadi public speaker dong ketika kita tampil gitu. Apalagi memang kita menggeluti terus di bidang itu, misalnya jadi MC, memang udah jadi profesinya MC misalnya gitu. Terus jadi pembicara memang konsisten bicara tentang itu terus gitu yang disampaikan, itu dia public speaker di bidang apa gitu kan. Jadi memang sudah ada bidang-bidangnya sendiri, tapi siapapun yang berbicara di depan adalah public speaker. Jadi ilmu ini tuh bukan cuman orang yang mau bergelut di profesi itu, siapapun butuh gitu loh, karena ketika kita ngomong di depan itu butuh ilmunya public speaking, dan kita udah jadi public speaker juga gitu. Oh, iya, 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 iya. Jadi siapapun yang memang dia menjadi seorang pembicara, narasumber, atau orang-orang yang di depan umum tuh berbicara dalam durasi tertentu gitu, itu public speaker gitu ya Iya, berarti ya? betul. Waduh, Betul. berarti waktu saya presentasi di kuliah itu public speaker juga gitu ya? Iya, betul. Betul. Makanya aku kalau waktu dulu itu mungkin belum benar-benar terjun di public speaking ya, tapi kan aku walaupun di sosiologi dulu pernah ngambil mata kuliah public speaking di komunikasi gitu. Jadi emang udah pernah ngambil itu gitu waktu kuliah pas S1 kan.
itu ya itu apa namanya diajarin bahwa apapun yang kita tampil di depan adalah sebagai public speaker. Jadi tampilkanlah yang terbaik. Jadi makanya sebisa mungkin aku kalau presentasi itu pengennya perfect gitu loh, kayak aku benar-benar coba minimal kuasain lah dari bahan-bahannya. Walaupun kita nggak ngerti, minimalnya kita bisa menyampaikan dengan enak lah ya ke teman-teman gitu. Apalagi kalau memang akan menjadi penilaian penampilannya, itu kita harus benar-benar latihan. Aku tuh sampai sering ya Mas, kalau dulu tuh mau presentasi itu latihan depan kaca. Wah ini gimana nih cara nyampeinnya, sampai hafal banget tuh teksnya. Karena jangan sampai ada teks, aku pengen nunjukin penampilanku gitu loh. Pokoknya biar mereka terpukau gitu loh. Kita tampilkan gitu. Karena pernah aku dulu ada presentasi mata kuliah bahasa Inggris gitu. Kan kita kadang agak nervous kan ya kalau presentasi bahasa Inggris. Aku juga kadang-kadang gimana nih gitu kan, takut belibet-belibet gitu kan ngomongnya. Latihan terus minggu depan mau dites tuh latihan tiap hari. Alhamdulillahnya ketika kita tampil gitu, diapresiasi satu kelas plus dosen gitu, sampai mereka yang mau tampil tuh semuanya ukurannya aku. Iya udah bagus belum aku tampil? Loh kok tanya aku semua? Karena dari semua yang maju paling bagus kamu. Jadi mereka tuh merasa harus bersaing sama aku gitu loh. Karena ya memang pasti beda lah orang yang latihan sama enggak dong gitu kan. Walaupun kita belum tahu ilmunya saat itu, belum detail banget kayak sekarang emang ngajar gitu kan. Tapi ya kita emang suka di bidang itu. Jadi udah ini gitu, udah pokoknya aku pengen kalau tampil tuh orang jangan kecewa gitu loh. Udah ada seperti itu gitu loh. Ingin mereka juga puas dengan penampilan kita gitu loh. Dalam hal apapun ketika kita dipercaya tampil gitu. Itu jadi public speaker loh. Jangan salah. Mau di SD misalnya kan presentasi ya dianggapnya main-main ya itu juga tampil, atau mungkin jadi MC upacara kan sering ya. Atau jadi ya pokoknya harus bicara di depan lah. Misalnya nyampein pidato, nah apapun. Itu public speaker gitu. Jadi malah jadi indikator ya, Kak Fia ini. Apa? Jadi indikator keberhasilan seseorang. Iya, itu sering loh. Bukan kalau 1-2 kali. Makanya kalau kita serius itu, orang kan pasti bisa nilai dong ya. Orang yang memang serius belajar sama orang ya udah deh yang penting tampil aja gitu. Gimana ntar. Kan kita pasti beda dong kayaknya. Kalau aku kan mau tampil kelihatan serius gitu loh. Bener-bener udah siapin presentasinya, penampilannya pengen bagus gitu. Jadi orang juga bisa lihat, lu kenapa sih kalau tampil kayaknya enak terus gitu kelihatannya gitu kan. Ya karena emang persiapan gitu. Nggak mungkin lah kita ya udah gimana ntar. Beda sama kita udah profesinya sekarang. Mungkin istilahnya walaupun kita nervous, kita udah bisa mengantisipasi nervous kita kan Mas gitu. Pasti Mas Karvin ada pengalaman sendiri lah gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi kita pasti nggak mungkin lah walaupun kita udah pengalaman juga kita nggak nervous, nggak mungkin. Aku nih jujur ya, aku selalu sedia di samping aku tuh minimal air putih hangat atau teh hangat. Ini ada di samping aku. Karena itu salah satu antisipasi nervous. Jadi sebelum mulai aku harus minum itu karena menurut aku itu salah satu ngurangin nervous. Gitu. Dan itu biasanya kalau aku ngajar public speaking biasanya aku kasih salah satu tipsnya adalah harus siapin air putih atau teh hangat. Itu agak ngeredain nervous sih. Jadi pasti kita ya walaupun udah persiapan tetap pasti nervous kan, apalagi yang nggak persiapan coba. Gitu. Iya kan? Ini keren ya. Berarti sudah dimaksimalkan waktunya untuk menjadi seorang public speaker tuh udah sejak S1 kuliah gitu ya. Oh, bahkan aku dari TK loh. Aku dari TK loh sukanya. dan baru sadar sekarang ternyata dari TK gue udah belajar public speaker gitu ya. Iya. Seneng banget kalau tampil. Aku cuman baru sadarnya kalau TK itu kenapa ya kalau aku di depan diliatin orang aku senang gitu. Kayak gitu. Aku ngerasanya. Ini cocok nih. Ini cocok sama pertanyaan berikutnya nih. Ini cocok nih. Sebenarnya apa yang membuat kakak tertarik untuk menjadi seorang public speaker sebenarnya? Apa yang membuat tertarik? Iya. Apa yang tertarik pertama itu dari waktu TK sebenarnya aku ngerasanya tuh aku dulu tuh orang yang pemalu banget gitu, pemalu banget, nggak pede. Terus ada satu momen aku dites di sekolah itu, oh kamu bagus nih ikut lomba puisi sekota Bogor. Terus dicalonin lah, ada 2-3 orang yang ikut dari sekolahku. Nah, pas lagi tampil lomba sebogor, nervous dong. Kita lawannya sebogor kan, anak TK lagi. Ya kan kayak, oh gimana. Nah aku sih pertama cuek-cuek aja. Cuman sahabatku itu maju duluan. Pas maju di depan, dia nangis, nggak bisa tampil. Oh, deg-degan, demam panggung kan. Nah, terus aku tuh nggak ngerti karena ngerasa solider sama temen. Aku langsung, tiba-tiba aku nangis, ikutan nangis. Terus mamaku tanya, kamu kenapa nangis? Nggak tahu, abis temen aku nangis. Ma, aku ikut nangis aja. Karena
Karena solider, padahal aku belum maju ke depan gitu. Kayaknya serem deh mau di depan gitu, takut gitu kan. Akhirnya aku nggak mau maju loh mas, itu aku nggak mau maju, nggak mau tampil. Akhirnya mamaku, untung aku punya orang tua yang nggak boleh kayak gini nih anaknya gitu, harus maju kan. Mau menang mau kalah nggak masalah, yang penting berani dulu gitu kan. Udah gitu, akhirnya dia minta panitia, aku tampil terakhir, dan aku akhirnya tampil terakhir, mamaku nenangin, pokoknya kamu harus bisa, harus pede, ikutin yang udah latihan kemarin gini gini gini. Akhirnya aku maju juara 2 mas di Kota Bogor. Karena ada penilaian itu tadi kan, nggak berani tampil duluan. Kayaknya aku ada penilaian di situ. Udah pas maju aku langsung sombong kan. Udah aku maju kayak, mah kalau aku tadi tahu aku nggak nangis, aku juara 1 kali ya mah gitu. Aku kayak gitu kan pikirannya. Akhirnya besok-besok kalau disuruh tampil, ada yang mau tampil nggak? Gini-gini, Via mau nggak? Mau ya aku ke depan. Maju ini. Gitu seneng. Berarti Tapi belum tahu namanya public speaking. Nah, begitu tahu tuh mulai SMA, mulai belajarin, aku kayaknya aku nanti kerja tuh mau di bidang public speaking. Cuman dulu inceran aku adalah menjadi presenter berita. Iya, 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 iya. Wah, ternyata buffering, pemirsa. Aduh, sinyalnya kurang bagus. Nggak apa-apa, tapi tidak mengurangi rasa esensi kita untuk melakukan pertemuan secara virtual atau Instagram. Nah, nggak apa-apa sambil nunggu. Nah, nanti dianalisa teman-teman kalau misalkan butuh pertanyaan atau mau bertanya, boleh juga teman-teman langsung bertanya. Nanti kita akan tanyain langsung ataupun di bagian akhir gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti disiapin aja pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan public speaker gitu ya. Bukan public speaking ya, ingat. Bukan public speakingnya, tapi berkaitan dengan public speakernya. Tentang menjadi seorang pembicaranya. Lebih tepatnya, bukan public speakingnya. Kalau public speaking itu ilmu yang harus dipelajari seorang public speakernya. Tapi kita lebih ke menjurus kepada profesinya atau brandingnya gitu, public speaker gitu ya. Teman-teman, disiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Baik, sebentar kita undang lagi ya, teman-teman ya. Oke, kita undang. Sebentar. Mana ya kakaknya? Nah, teman-teman ternyata kalau kita mau belajar public speaking, bahkan menjadi seorang public speaker pada akhirnya, karena orang yang belajar public speaking itu belum tentu dia nanti pada akhirnya menjadi seorang public speaker. Karena ya orang-orang yang mau bisa menjadi seorang public speaker itu kan orang-orang yang biasanya sudah mau mengactionkan ilmunya. Nah, kadang-kadang kan kita tidak mau mengactionkan ilmu yang kita punya, hanya sebatas ada di sini aja tapi nggak di-actionin. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang hadir adalah orang-orang yang mau action nih dengan ilmu yang dipunyanya. Nah, sebentar. Wah, belum bergabung lagi ternyata. Oke. Sabar ya. Disiapkan pertanyaannya, langsung bertanya pun boleh. Di langsung di kolom komentarnya. Boleh langsung bertanya, teman-teman. Oke, sebentar. Mau sapa-sapa dulu nih sama teman-teman. Ini ada yang dari macam-macam lokasi ternyata ya. Oke. Ada yang dari Lombok tadi saya lihat. Sebentar. Nih, benar-benar bisa gabung lagi ya. Oke. Sinyalnya kacau ini. Iya, kakak. Sinyalnya kayaknya kurang oke kayaknya nih. Ganti sinyal loh ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kacau. Nggak apa-apa, Kak. Kapan sih memutuskan untuk benar-benar tertarik untuk menggeluti dunia itu? Nah, itu pertanyaannya tuh. Lanjutan dari pertanyaan yang tadi. Halo? Kapan nggak? Bener-bener tertarik banget nih memutuskan beneran masuk ke dalam. Iya, Mbak, sinyalnya muter-muter itu. Iya, iya. Iya, muter-muter sinyalnya, Kak. Belum.
Malah parah. Oke, oke, oke. Udah mas, lebih baik. Ini udah lebih bagus, lebih bagus. Nah, apa ya? Oke. Kapan sih beneran tertarik dan mau nyeriusin dunia itu? Nah, itu kapan tuh? Itu bener-bener tertariknya tuh SMA udah mulai tahu arahnya mau kemana. Aku udah dari SMA itu, waktu itu aku awalnya lagi tes bahasa Indonesia kan, itu sempat pas bahasa Indonesia itu ada dites untuk jadi presenter berita, pernah gitu dites kayak gitu sama guru aku satu kelas. Terus aku kepilih 5 terbaik kan. Terus guru aku bilang, ini mereka yang 5 terbaik ini punya harapan loh jadi news anchor di masa depan gitu. Nah aku tuh pas guru aku ngomong kayak gitu, aku bilang, wah kayaknya keren juga tuh jadi news anchor ya. Tunggu ya nanti aku jadi itu. Gitu loh. Aku kayak nantangin guru aku dalam hati. Iya, dan itu bener-bener serius aku cari gimana caranya aku bisa jadi news anchor. Cari tahu caranya sampai akhirnya aku tahu, oh ternyata news anchor tuh banyak loh yang mulai karirnya tuh dari wartawan gitu kan. Akhirnya aku cari tahu gimana caranya untuk dapat lowongan wartawan, lamar sana, lamar sini, segala macam. Sampai akhirnya rezeki waktu itu di TV Muhammadiyah. Nah, sesuai keinginan karena memang aku juga berdoanya aku pengen jadi wartawan dan presenter TV itu dengan berhijab. Waktu itu aku belum berhijab kan. Aku pengen ketika aku tampil di layar itu udah berhijab gitu loh. Karena kan dulu belum banyak presenter berita yang berhijab kan gitu. Nah, aku pengen gitu. Terus alhamdulillah rezeki lah di situ jadi wartawan, akhirnya jadi presenter juga gitu, terus presenter TV juga yang presenter berita. Ya alhamdulillah terwujud juga gitu keinginannya. Akhirnya setelah dari situ walaupun udah nggak di TV lagi, begitu udah pindah kan sekarang di Kemenkes, ya aku tetap ngegelutin bidang public speaking dan akhirnya lebih banyak ke trainer, jadi pembicara, jadi lebih online seperti ini gitu, di TV tapi diundang langsung malah kayak gitu atau online gitu. Jadi MC malah kayak gitu. Jadi sampai sekarang dari SMA itu. Mulai jadi pembicara itu sejak kapan ya? Kan tadi fokus jadi wartawan, presenter, MC. Tapi kalau untuk jadi seorang pembicaranya gimana? Iya, kalau sekedar diundang ya, maksudnya nggak sering itu dari pas jadi wartawan dan presenter TV itu udah pernah diundang, cuman nggak banyak. Nah begitu udah nggak di wartawan sama di presenter dan fokus memang di public speaking kayak gini ya, lebih ke trainer, terus aku juga jadi sebagai pembicara, malah lebih banyak diundang malah setelah nggak di TV. Jadi aku kadang-kadang heran loh, orang tuh justru eksis kan karena dia sering di TV ya, aku setelah nggak di TV malah jadi lebih eksis daripada sebelumnya. Malah pas di TV nggak terlalu banyak. Karena apa? Mungkin aku juga dibarengin dengan personal branding. Kalau sekarang, dulu waktu aku di wartawan sama di presenter TV, aku nggak terlalu menekankan personal branding aku gitu loh, nggak terlalu mempromosikan itu gitu. Nah begitu sekarang kan lebih banyak orang jadi tahu kegiatan aku seperti itu, akhirnya lebih banyak diundang kemana-mana gitu, kayak gitu sih. Berarti personal branding sangat menentukan juga gitu ya. Iya, harus dipelajari juga pada akhirnya menjadi seorang public speaker. Malah kalau jadi memang kalau niatnya mau jadi public speaker wajib belajar personal branding. Kenapa? Karena kalau kita lihat artis nih gitu kan, dia tuh misalnya Mas kayak lihat artis siapa gitu. Ada nggak sih artis yang Mas kagumin banget gitu? Misalnya kayak sampai tahu kayak dia tuh orangnya kayaknya gini deh, gini. Kita bisa menebak image dia tuh kayak apa. Padahal dia nggak cerita kepribadiannya seperti apa gitu kan. Kita kayak menilai si B tuh begini. Kenapa? Karena dia membentuk personal branding dia. Sebetulnya dia yang bikin gitu loh. Bukan gimana publik menilai dia. Enggak, kita. Kalau orang personal branding itu kita yang bikin publik tuh mau nilai apa tentang kita gitu. Bukan gimana orang nilai kita gitu. Kita yang ngebentuk, saya harus berbuat apa supaya saya dinilai begitu gitu. Jadi kalau orang personal branding tuh, makanya penting banget belajar itu. Mau kita jadi public speaker, mau kehidupan sehari-hari itu penting banget. Karena efek yang paling enak adalah ketika udah punya personal branding itu, kita kemana-mana tuh mudah diterima orang aja. Gitu, kayak kita datang suatu tempat baru gitu kan, yang nggak familiar, kemana, orang tuh nyaman aja sama kita gitu bawaannya. Karena kita punya branding yang kuat gitu. Jadi banyak ya, efeknya adalah banyak lebih mudah dikenal orang, lebih mudah dibantu sama orang lain gitu. Walaupun orang itu nggak kenal kita sebelumnya. Iya. Bahkan yang lebih enak adalah di lingkungan sendiri atau kita udah jadi public speaker, kita mudah terkenal gitu, mudah dikenal orang gitu, mudah dikagumin orang, itu paling enak deh pokoknya kalau udah belajar itu gitu. Iya. itu menjadi daya tarik juga lah ya.
mungkin ya. Iya, penting banget. Berarti kalau kita mau personal branding itu kan berarti bentuk citra diri manusia ya, gitu kali ya. Beda sama pencitraan yang sifatnya sementara. Iya. Iya, benar Mas itu aku selalu nekenin itu. Kayak apa namanya? Pencitraan itu adalah suatu image yang dibentuk sementara dan belum tentu aslinya dia kayak gitu. Ya nggak sih ya, Mas? Kayak tapi kita kalau udah betul. Iya, jadi misalnya kita berarti lihat nih apa? Berarti memang penting lah ya kalau misal personal branding itu kan muncul tuh bertahun-tahun gitu, yang pada akhirnya kalau misalnya kita fokus di public speaker ya personal brandingnya public speaker gitu ya. Iya, betul. Iya, benar. Kalau pencitraan tuh dalam sekejap bisa dibentuk, tapi juga kalau kita nggak bisa ngejaga itu ya jatuh dalam sekejap juga. Kan gitu. Karena kan misalnya gini, kita mencitrakan diri apa, terus ada orang lain yang ketemu sama kita nggak sesuai pencitraan kita, ya akhirnya nanti yang ini ngomong kemana-mana jatuh deh image-nya, gitu. Iya. Iya kan? Berarti kalau public speaker mah nggak cocok kalau pencitraan ya. Wow, jangan. Kalau public speaker sih jangan sebaiknya. Udah lebih cocok personal branding karena apa? Jadi diri sendiri, gitu khasnya saya di sini. Jadi kayak khas saya begini nggak mungkin sama Mas Karvin karena Mas Karvin punya gaya sendiri. Jadi nggak akan bisa ngikutin orang deh, dan orang juga nggak bisa ngikutin kita gitu. Karena gayanya beda. Ya, berarti bagi teman-teman yang mau menjadi seorang public speaker dan fokus di sana, mulai saat ini mulailah untuk melakukan personal branding secara perlahan dan berkelanjutan. Iya. Iya, benar. Tapi kalau mau branding boleh hubungin. Aku ngajar soalnya tentang personal branding ya. Public speakingnya juga boleh. Yang mau belajar personal branding silakan hubungi nomor-nomor yang ada di bawah ini ya. Iya, benar. Nanti kita bikin kelas bareng aja ya, Mas. Oke, amin Kak. Oke Kak, gini. Tadi kan proses Kakak juga ternyata tadi juga langsung dijawab. Sebenarnya itu pertanyaan ketiga, tapi langsung kejawab bahwa proses untuk menjadi seorang public speaker itu Kakak malah dari TK, terus masuk SD, SMP, baru mau fokus di SMA. Karena ada kalimat yang keluar dari seorang guru, kamu kalau jadi news anchor bagus nih di masa depan, kan gitu ya. Itu kepancing, itu prosesnya pada akhirnya difokusin jadi wartawan, jadi presenter dan seterusnya. Nah, sekarang kalau ini kan itu proses. Ini kan sekarang udah jadi seorang public speaker dan banyak orang yang kenal itu. Kasih dong trik menjadi seorang public speaker kalau lagi bicara tuh harus gimana gitu. Enaknya gimana jadi seorang public speaker itu biar punya dampak paling enggak atau bisa menggerakkan seseorang lah. Gimana Kak? Iya. Yang pasti sih pertama kalau mau tampil ya, kita misalnya artinya seperti misalnya kayak Mas kan pengalaman nih di motivator. Misalnya artinya kita dikasih bahan nih, harus menyampaikan ini gitu. Pertama kuasain dulu bahannya. Itu pasti kan, harus tahu dulu. Jangan nggak tahu yang mau diomongin apa, bingung di depan orang kan nggak bagus ya. Jadi sudah tahu dulu bahan yang mau disampaikan tentang ini dipelajarin, dikuasain, itu satu. Kedua, yakin sama diri sendiri. Kalau kita udah paham apa yang mau kita sampaikan, pasti kan kita yakin kita bisa nyampein dengan baik kan. Nah itu yakin sama diri sendiri. Udah yakin sama diri sendiri nih, kita udah siap tampil, baru kita bisa ngasih dampak ke orang lain lah. Kalau kitanya nggak yakin sama diri sendiri, gimana orang mau percaya sama kita kan gitu kan itu. Terus iya itu harus yakin dulu kita orang yang pantas untuk nyampein bidang ini. Kalau misalnya itu bidangnya nggak bisa kita sampein, lebih baik tolak. Kalau aku pribadi, karena aku punya branding, jadi kalau itu bukan image-nya Via gitu, itu nggak akan pernah aku mau tampil. Walaupun udah Via tolong dong tampil bawain ini. Aku nggak mau karena ini bukan. Yang pernah kejadian apa Kak? Yang pernah kejadian apa? Yang ditolak? Kalau aku sih gini, misalnya kayak waktu itu gini, dia bisa nggak kayak kamu kan suka ngasih motivasi atau apa? Bisa nggak kasih motivasinya di bidang agama? Aku jujur ngerasa aku belum jadi orang yang sangat baik sekali dalam bidang agama gitu ya. Aku ngerasa kayaknya kalau aku nasihatin orang secara langsung dengan keagamaan gitu, aku ngerasa belum bisa jadi contoh yang baik untuk itu gitu kan. Jadi aku ngerasa kayaknya kalau itu bukan image aku kan lebih ke umum ya. Artinya walaupun aku pasti ada menyentuh ranah agama, tapi bukan aku jadi penceramah gitu, bukan bidangnya Via gitu. Via di public speaking gitu kan.
atau di motivator yang umum gitu, bukan yang kayak gitu. Jadi aku nggak mau kayak enggak, aku nggak mau kalau modelnya kayak ceramah dan fokus ke agama. Aku harus belajar banget tentang agama yang banyak, dan aku masih harus banyak belajar gitu. Jadi nggak mau gitu. Ya aku tolak gitu, kayak gitu nggak mau lah. Kalau umum gitu Oh. motivasinya nggak apa-apa gitu kan. Kayak aku kan misalnya sering ngajar nih public speaking gitu atau apa. Aku ngajarnya tentang public speaking, tapi di situ aku kasih motivasi-motivasi gimana sih kita untuk jadi pembicara yang baik, atau misalnya ada ketika lagi latihan teknik vokal atau misalnya MC atau apa, aku contohin pengalaman pribadi aku yang bisa menjadi inspirasi atau motivasi mereka kan. Jadi mereka, oh iya benar juga ya, seperti itu seperti ini, dan mereka jadi sadar kekurangan mereka tuh di mana untuk belajar itu jadi kan ya mereka termotivasi terinspirasi itu ya karena aku menceritakan sesuatu yang memang memotivasi mereka, bukan kayak aku udah nasehatin duluan gitu. Aku bukan tipe yang kayak gitu so ini banget, nggak tipenya kayak gitu. Terus kita juga harus belajar cara mendekati audiens gitu. Itu nanti kalau belajar public speaking pasti belajar tentang itu gitu loh. Karena ya nggak mungkin seorang pembicara nggak bisa deketin audiens, ya pasti gagal. Ya kan pasti gagal tampilnya, karena ya kita indikator berhasil atau nggak sebagai seorang public speaker adalah didengerin audiensnya. Itu pasti. Iya kan? Kalau misalnya kita Betul, betul, betul. tampil doang mah gampang deh. Maksud aku tinggal maju ke depan ngomong kan gitu. Tapi yang seorang public speaker yang bagus atau enggak diukurnya adalah audiensnya dengerin atau enggak. Terus efek setelah selesainya itu audiensnya ada yang terkagum nggak sih sama penampilan dia? Kalau dia berhasil dikagumin sama audiensnya, itu berarti dia public speaker yang berhasil. Karena tekniknya berarti keluar, ya kan? Apa yang disampaikannya juga ngena di audiensnya gitu. Kayak gitu. Jadi itu kayak kesannya simple tapi berefek banget deh. Terasa banget. Karena aku pengalamanku contoh gini. Aku ngajar kan di salah satu lembaga. Terus waktu itu salah satu pengajarnya itu adalah dosenku juga. Nah, itu dia ngajar di kelasnya dia nih, ada salah satu peserta yang nggak nyaman dengan dia. Padahal dosenku itu yang ngajarin aku public speaking juga gitu kan. Terus dia nggak nyaman gitu. Akhirnya karena ngerasa dipaksa untuk belajar public speaking, padahal dia pemalu gitu kan. Akhirnya dia minta keluar dari ruangan itu. Dia tuh keluar dari online nih, gitu, ikut Zoom kan, kelas Zoom gitu. Dia keluar loh. Kok ini orang kenapa keluar? Dia sampai nggak mau ikut kelas berikutnya. Selama yang ngajar tuh dosenku itu. Nah akhirnya pas aku yang ngajar, mungkin dia berpikir ini pengajarnya lain, siapa tahu beda gaya gitu kan. Ikut lagi. Nah pas ikut lagi sama aku diingetin, tolong ya nanti ada salah satu peserta yang pemalu, jangan dipaksa dia ngomong. Kalau dia nggak mau ngomong, jangan dipaksa, karena nanti dia keluar kelas gitu kan, pengalaman dia. Terus dalam hatiku, karena pikiranku adalah sebagai seorang public speaker, jangan ngelihat pengalaman orang lain, karena saya belum tentu setidak berhasil public speaker yang lain gitu loh. Jadi aku ukurnya, aku harus coba dulu, ya kan? Berhasil atau tidak tergantung kita, karena kita kan public speaker, harus bisa naklukin audiensnya gitu. Oh iya, aku iyain aja kan. Pas aku tampil, nggak ada tuh yang diem, ngomong semua. Sampai si yang pendiam itu berebut, pengen latihan. Kavia, aku mau dong tes. Iya, apa sih mbak? Aku dulu dong. Dia gitu-gitu loh. Nggak diem sama sekali. Bahkan di akhir sesi, dia bilang, Mbak Via enak ya ngajarnya mbak. Aku minta nomornya dong, share dong nomornya. Buat apa? Aku bilang, aku mau private sama Mbak Via. Asik orangnya. Dia langsung minta nomor aku dan langsung lanjut private loh, sampai 3 kali. Gitu. Jadi belum tentu kan ketika yang lain nggak berhasil, kita nggak berhasil. Iya, gitu. Jadi kalau seorang public speaker itu nggak ada pikiran kayak misalnya ditakut-takutin temennya gitu, kayak aku pengalamanku TK gitu. Gue serem nih di depan gitu kan, langsung takut juga. Enggak, belum tentu saya kayak gitu. Kan gitu. Karena kita punya gaya sendiri gitu. Kita punya personal branding, kita kapasitas kita, pasti kita bisa gitu. Makanya teknik pendekatan audiens itu penting banget. Jadi selain udah nguasain diri sendiri, nguasain audiensnya. Insya Allah sih apa yang kita sampaikan itu bakal ngena. Dan kalau kita udah belajar cara penyampaian yang enak ke audiens itu, kita tahu nih siapa yang kita hadapin. Terus kita harus ngomongnya kayak gimana supaya ngena ke mereka. Mau siapapun yang kita hadapin itu insya Allah nurut lah sama kita gitu lah pas kita tampil gitu aja. Iya bener deh. Alhamdulillah pengalaman pribadi sih kalau aku. Gitu. Jadi tapi Kak, kayaknya mau kalangan yang udah, maksudnya artinya muda, tua, atau mungkin mereka orang biasa, atau mereka pejabat, insya Allah gitu. Kak, kalau misalkan kita di depan umum nih, biar mereka itu terbuka sama kita, enak sama kita, nyaman sama kita, biasa ya lo, biar mereka tuh nyaman sama kita, hal pertama apa yang biasanya dilakukan sama Kak Via? Biar mereka nyaman sama berhenti lagi nih.
Halo, Mas dengar suaraku? kedengeran nggak? Mm-mm. Mm-mm. Nih pertanyaannya berkelanjutan dari yang tadi. Pas Halo lagi Mas? tampil, Ah, ah. kedengeran suaraku? Mm-mm. Pas lagi Mm-mm. tampil, biar mereka tuh Mm-mm. nyaman sama pembicaranya. Atau anggap Iya. Kak Via mau jadi pembicaranya, biar mereka nih audiens tuh nyaman sama kita, nyaman sama Mm-mm. pembicara. Hal apa yang pertama kali dihadirkan ke mereka sehingga mereka merasa nyaman sama kita? Apa tuh? Kasih dong triknya. Kalau aku pribadi sih pasti pendekatan dulu sama audiensnya gitu. Minimalnya sapa, pasti sapa audiensnya dulu gitu. Kalau aku sih, karena aku selalu yang aku hadirkan pertama kali adalah senyum. Pertama kali adalah senyum. Sebelum menyapa itu senyum. Jadi mereka udah ngelihat, ah, orangnya ramah ya gitu. Nggak menyeramkan gitu kan. Pasti itu dulu. Karena apalagi misalnya aku jadi pengajar nih. Kalau misalnya aku pertama udah mukanya tengil atau jutek gitu kan. Kayak sok gitu. Pasti mereka udah, wah ini kayaknya nggak asik nih orangnya. Wah kayaknya galak. Di mana gitu kan image-nya. Tapi karena aku senyum dulu. Terus sapa kan misalnya. Kalau misalnya itu bapak ibu. Misalnya kayak gitu. Bapak Ibu apa kabar nih gini-gini, wah kayaknya gimana nih hari ini sehat semuanya gini-gini. Terus kan mereka nanti ada yang nggak buka video atau apa kan, nggak buka audio. Aku pengennya semuanya buka misalnya kan video dan audio. Aku bilang, wah ini Bapak Ibu kok nggak dibuka ya videonya, aduh ibu-ibu nih, apalagi waktu itu kelasnya ibu-ibu semua nih. Aku pernah kayak dulu di Fatayat NU kan, itu ibu-ibu semua. Aku langsung kalau cewek semua aku bercanda kan, kayak misalnya, aduh ibu-ibu ini kok nggak dibuka sih videonya, aduh saya gimana bisa lihat ibu-ibu yang cantik ini kalau kayak gini. Aku tuh langsung kayak ngegodain kayak gitu kan, akhirnya mereka ketawa-ketawa gitu kan, Oh. ya, langsung buka video gitu kan. Mbak Fia gini-gini, akhirnya bener-bener. Dan setelah kita ramah itu terus kita interaktif gitu, akhirnya mereka tuh bener-bener stay sampai selesai. Dan alhamdulillah setiap aku ngajar itu mau ngajar sejam, 2 jam, 3 jam, 5 jam, aku nggak pernah ada yang bosan gitu. Jadi kayak, Mbak, kok nggak kerasa sih udah 5 jam kayak gitu? Kurang Mbak waktunya. Aku bilang, ya nggak apa-apa sih kalau mau nambah, kan nambah biaya juga. Gitu. Mereka keberatan tapi. nambah 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 jam, nambah biaya. Iya, aku bilangnya nggak apa-apa, kita sih siap terusin gitu. Aku bilang gitu kan. Iya. Nggak pada, Panitianya nggak siap nggak gitu ya? iya. Malah alhamdulillah ya, ini aku waktu itu sampai ditulis loh di koran ya. Waktu yang aku di Fatayat NU ini aku bener deh ada contohnya gitu ya, masuk di koran gitu di Garut kalau nggak salah waktu itu ya. Itu online tapi terus udah gitu apa namanya? Jadi pertamanya pembicaranya ada dua, satu lagi dosen dari mana ya aku lupa. Universitas apa gitu. Nah, udah gitu dia ngejelasin tentang personal, bukan personal branding, branding secara organisasi gitu ya. Kayak company branding gitu kan. Nah, aku kan secara personal gitu. Nah, dia menjadi pembicara utama. Pertama nih maksudnya dia pembicara pertama, kondisi hujan ya kan, deres kayak gitu kan pasti orang nggak fokus dong. Ya kan, nggak fokus, suaranya kecil, mendayu-dayu, ngantuk toh, ya kan. Jadi akhirnya garing nih, si audiens tuh langsung tutup videonya semua. Set. Nah terus aku gangguan sinyal nih kayak gini nih. Akhirnya aku masuk kan, jadi pembicara kedua. Aku bilang mohon maaf ya, aduh gangguan sinyal ini gitu karena memang hujan, kondisi di Bogor gini. Aku gitulah basa-basi dulu. Terus ibu-ibu gimana nih, bla 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 bla. Akhirnya kan rame tuh acaranya interaktif segala macam. Mereka, Mbak Fia, aku mau nanya. Mbak Fia, aku mau nanya ini. Aku ini, jadi rame tuh. Tadinya nggak ada yang nanya, jadi nanya Betul, semua. betul, betul. Jadi nyaut gitu loh. Aku ngomong gimana, ibu-ibu setuju nggak? Iya. Pada buka video, audio kan ngomong gitu ya. Itu sampai si MC-nya tuh seneng banget. Dia bilang, Mbak Fia nggak kerasa banget ya. Ini ternyata sudah 1 jam gitu Mbak Fia bicara gitu. Padahal kita masih seru banget ya. Masih pengen banyak tanya sama Mbak Fia gitu kan. Gini-gini. Setuju Betul. nggak ibu-ibu kapan-kapan kita omongin nih, siapa tahu ada bisa pelatihan lanjutan nih sama Mbak Via lah, yang diomongin sama aku doang. Gitu. Dan di koran itu ditulisin fokusnya ke personal branding loh. Jadi dia ngomong kayak organisasi ini memikirkan gitu, berharap suatu saat bisa meneruskan belajar personal branding karena ternyata penting belajar personal branding untuk organisasi mereka gitu. Akhirnya istilahnya di situ aku bisa membuka pikiran mereka bahwa personal branding penting loh gitu. Intinya gitu apa yang aku sampaikan itu. Tapi itu langsung respon gitu kayak, ya alhamdulillah ya sangat seru sekali gitu, hidup suasananya gitu gini. Itu tuh ngomongin aku. Ya karena yang pertama garing banget kan. Gitu loh. Makanya tadinya tuh aku mau ditaruh pertama, cuman karena kondisiku sinyalnya nggak bagus kan, Mbak, kedua aja daripada bermasalah kan gitu. Jadi ya mereka malah makasih ya Mbak, untung Mbak kedua gitu loh. Jadi nutup dengan enak gitu loh daripada aku pertama kebanting kan nanti dosennya kan, kasihan gitu.
Jadi ya udah, aku ditaruh yang kedua gitu. Makanya bilang, alhamdulillah gitu. Insya Allah sih kita kalau udah belajar itu kan personal branding atau apa, kita udah tahu kayak oh ini audiensnya seperti ini, ngadepinnya gimana gitu. Dan itu sih sebenarnya nggak bisa hanya sekedar belajar, jadi belajar dipraktekin, belajar praktekin gitu sih sebenarnya. Karena kan ilmunya udah kita dapat, tapi gayanya masing-masing pasti beda gitu, gitu kan. Tetap balik lagi. Makanya harus disambi belajar terus praktek itu sih. Kalau yang emang mereka baru mau terjun loh ya, baru mau belajar, mau terjun gitu. Tapi kalau yang udah pengalaman sih by praktik pasti akhirnya bisa nguasain karena udah tahu gitu ya. Iya. Gitu. Berarti kata kuncinya ada dua ya. Yang satu senyum tadi di awal untuk menciptakan kesan pertama bahwa kita tuh ramah gitu Iya, ya. benar. Yang kedua, 3 detik pertama itu kita menentukan gitu. 3 detik. Kalau 1 detik Iya. cukup untuk bisa membuat ramah, 1 detik juga oke lah. Iya. Berarti yang kedua itu tadi kalau kedua tadi lakukan interaksi dengan audiens. Itu penting banget berarti. Jangan Berarti jadi pembicara monoton. nggak ujuk-ujuk ke materi lah ya. Iya, jangan. Disapa dulu, ditanya dulu. Jadi ibaratnya kita lagi mengobservasi peserta. Iya, benar. Observasi peserta dulu. Padahal lagi dianalisis sebenarnya peserta tuh banyaknya dari mana ya. Iya, aku kadang gitu. Kayak misalnya yang kelasnya besar ya. Waktu itu aku pernah kayak hampir 1000-an gitu dalam kelas itu. Karena Zoom juga, YouTube juga kan. Tampil itu. Ya aku tahu yang YouTube nggak mungkin interaksi langsung sama aku kan. Jadi aku taunya cuma yang dari Zoom. Nah aku biasanya kayak, ini dari mana nih? Wah ini kayaknya se-Indonesia ada nih di sini. Dari mana? Akhirnya mereka ngetik Kalimantan Selatan kak, gitu kan, misalnya gitu. Dari Surabaya kak, gitu. Ini. Oh, aku jadi observasi ini sampai mana nih siaranku. Sebenarnya gitu. Kayak, oh iya ini kemana-mana nih. Artinya ngadepin mereka dengan bahasa yang seperti apa kan gitu. Gitu kan. Iya, betul. Dulu. Terus kayak ini lebih banyak apa nih anak kuliah kah atau orang tua misalnya gitu kan atau yang pekerja yang kerja gitu kan. Nah itu kan kita bisa lihat sebagian besarnya itu ya kita ikutin gayanya gitu. Kayak gitu sih. Kemarin juga kemarin malam saya juga ngisi dalam bidang public speaking tapi menggunakan pendekatan hipnosis. Cuman gini, pas saya observasi, pas dicek dan interaksi gitu ya. Kita lakukan interaksi dengan audiens, ternyata juga saya baru tahu. Saya pikir pesertanya itu usia-usia muda yang kayak mahasiswa, anak SMA ya. Pas saya tanya, ternyata ada polisi. Oh. Ada sipir di penjara. Ikutan belajar. Saya kaget itu pertama kali. Karena logo di belakang waktu itu dia logonya Kemenkumham. Saya pikir, ini orang dinas di Kemenkumham atau gimana? Oh ternyata dia sipir di salah satu lapas. Salah satu lapas. Ada orang Nusa Kambangan, yang jaga Nusa Kambangan ada ikutan. Ada orang Satpol PP, ada satpam. Saya pikir ini pesertanya taruna-taruni ini. Apa gimana? Mungkin dan mereka bisa menghipnosis yang penjahat-penjahat atau apa. Benar-benar. Iya. Akhirnya pakai pendekatan hipnosis cukup efektif untuk mereka karena memang secara pengetahuan orang dalam dunia hipnosis ternyata rata-rata memang anak muda kurang aware dengan bahasa itu, tapi ada ya sebagian orang yang cukup penasaran. Nah, misalkan umur 25 tahun ke atas baru tuh penasaran dengan dunia itu karena orang usia 25 tahun ke bawah masih sedikit yang menggeluti dunia-dunia itu. Nah, makanya yang gabung ke dalam yang kemarin juga nggak, yang banyak malah bukan SMA, walaupun sebagian anak kuliah, tapi justru yang umum lebih banyak kemarin. Itu keren itu. Saya untung diwawancara gitu, karena saya ngelihat ada beberapa banyak orang di kamera itu yang kayaknya usianya di atas 30 nih. Iya. Akhirnya saya tembak tuh. Iya benar, saya tembak. Oh ternyata ada yang polisi. Aduh, saya bilang salah nih, kayak tuker pematerinya, saya bilang. Iya. Akhirnya dekat dan alhamdulillah juga benar yang dikatakan sama Kak Via tadi. Itu ternyata MC-nya setelah acara nge-WA, Kak, saya baru moderatorin pembicara interaktif segini gitu. Baru seinteraktif kayak gini, sekreatif ini baru Kak.
walaupun sebelum-sebelumnya ada sih yang interaktif, cuman nggak seinteraktif ini katanya dengan durasi yang 1,5 jam itu. Oh gitu. Saya pikir emang udah biasa kayak gitu teman-teman pembicara yang lain, karena itu kan dia di platformnya itu tentang bagaimana, memang dia platform khusus public speaking kan. Oh gitu. Jadi memang Waduh, ajak iya, dia platformnya itu punya teman saya, jadi memang fokus di public speaking, dan dia juga buka private public speaking, dan itu Wah, bisa keren memang. diajak dong. Iya, nanti saya kasih Instagramnya lah, nggak di sini lah ya, kita personalkan Iya. aja. Tapi kan nih, ini ada satu pertanyaan terakhir kak, ini satu pertanyaan terakhir. Mm-mm. Oke. Pasti di setiap profesi aktivitas itu ada yang namanya suka dan duka, enak dan gak Mm-mm. enaknya kan. Jadi public speaker tuh suka dan dukanya apa kak? Ya, kita pengen tahu nih. Suka nggak duka gini loh, karena aku udah cinta dunia public speaking ya, sebenarnya dukanya itu aku bikin suka juga sih, jadi nggak dibikin Oh, berat. Iya, jadi maksudnya memang dukanya tuh banyak. Pertama ya ketika kita membangun karir itu, terutama ya ketika kita di posisi belum sampai sekarang ya, kayak dulu aku misalnya kayak gitu di zaman kuliah, aku ngomong kan kayak aku suatu saat pengen jadi seorang public speaker. Siapa yang mau percaya? Nggak ada buktinya kan, gitu kan. Kita mulai merintih tuh, ini orang pede banget, yang ada aku malah diledek orang kan, gitu kayak, ih kok pede banget sih, bukti nggak ada gitu kan, belum jadi apa-apa gitu kan, udah pede banget gitu. Kadang aku orangnya ketika aku pengen menjadi sesuatu, aku harus yakin dulu gitu bahwa ini aku bisa jadi itu. Kalau aku nggak yakin ya aku nggak akan kejar itu kan, pasti gitu. Jadi aku seperti itu, dan aku ingin nunjukin ke orang ya nanti akan buktikan. Tapi aku biasanya hanya ngomong ke orang-orang tertentu lah, nggak ya semua orang kayak gitu. Cuma nanti setelah kita jadi baru kita buktikan ke orang, nih loh hasil perjuangan aku selama ini begini gitu loh. Kayak gitu. Tapi kalau waktu perjuangan nggak banyak bicara, nanti lihat aja buktinya, lihat aja hasilnya kan gitu. Kayak aku seperti itu gitu. Ya itu orang yang banyak yang misalnya kita lagi tampil satu tempat kan, nggak semua orang tuh langsung juga suka dengan penampilan kita gitu kan. Pas kita tampil hmm. itu. Misalnya aku sih lebih suka sebenarnya gini ya, kalau mau jujur aku lebih suka tampil di tempat yang aku nggak kenal sama sekali orang-orang di sana. Karena apa? Ah, Iya benar. mantap. Hasilnya itu malah lebih banyak dikagumin orang karena mereka netral gitu. Karena mereka melihat dari penampilan kita apa adanya gitu loh. Jadi bagus-bagus enggak gitu loh. Nah, kalau di lingkungan yang kenal sama kita, ada sisi nggak mau ngeliat kita bagus ya kan. Ada sisi irinya, ada sisi persaingan. Nah, akhirnya gimana caranya jangan bagus dia kan gitu. Jadi kadang-kadang jujur nggak jujur nih apa yang disampaikan gitu. Jadi ya 11-12 gitu. Jadi aku kadang-kadang nggak tahu yang diomongin ini jujur apa, cuman mau ngejatuhin mental aku gitu loh, kayak gitu supaya aku nggak mau tampil lagi kayak gitu kan. Jadi pasti banyak yang berusaha pengen menjatuhkan aku ketika aku di atas, intinya gitu loh. Kalau aku tampil, kalau di lingkungan yang lingkungan aku sendiri intinya gitu. Tapi kalau misalnya di lingkungan yang umum, alhamdulillah sih aku sejauh ini kalau aku tampil selalu apa ya, hasil terakhir itu adalah dikagumin orang pasti gitu. Kayak kita senangnya tuh gini loh, kita nggak pernah tanya ke orang kayak maksudnya gimana nih penampilan saya hari ini, kan nggak pernah kayak gitu. Tapi ketika kita berusaha memberikan yang terbaik, tampil yang terbaik gitu, nanti di akhir sesi suka ada yang misalnya, atau di pertengahan sesi, mbak kok mbak asik sih gini misalnya gitu. Atau di akhir kalau kita tampil langsung gitu kan, mereka langsung nyamperin kita minta foto lah segala macem. Aku lucu lah kadang-kadang gitu. Kayak waktu itu pernah tampil di kampus gitu kan, itu juga ada yang ibu-ibu, ada yang apa, yang juga kayak ketua Aisyah, kayak ketua-ketua perempuan di Muhammadiyah gitu kan. Nah dulu kan aku di TV Muhammadiyah gitu. Terus udah tuh ada anak-anak kuliahnya langsung, aku pertamanya ini aku tampil bagus gak ya, aku berpikir gitu, maksudnya bisa diterima atau enggak ya, kok nggak ada respon omongan apapun atau gimana. Aku diem aja, aku duduk lah di tempat si pembicara kan. Tahu-tahu satu dua orang datang kan, Kak Fia maaf nih, boleh minta tolong nggak? Oh minta tolong apa ya? Kita mau foto dong sama Kak Fia. Oh boleh, kataku, nggak apa-apa. Alhamdulillah ada yang respon ya. Maksudnya aku nggak berharap minta foto, tapi mau tahu responnya tuh cocok nggak gitu loh sama aku ngajar atau apa. Taunya udah minta foto, semuanya langsung datang. Kak Fia berebut itu sampai berapa kali sesi foto rame-rame gitu kan. Terus ada yang pengen berdua lah, ada yang pengen ini. Aku wih, jadi kok kayaknya aku ngerasa waktu aku jadi presenter TV nggak sampai gitu-gitu amat ya dikejar orang. Udah nggak di TV, malah lebih banyak nih orang yang kagum gitu kan, kayak artis aja gitu. Aku udah, oh iya, ganti-gantian sampai, Kavia boleh nggak bumerang? Oh iya boleh. Jadi mereka tuh update gitu di medsos segala macam. Aku udah,
Ya Allah, ini kayak, ya Kak Via seru banget ya gini-gini, ngajak ngobrol lah gantian pengen itu, sampai ibu-ibu itu juga kan dia ketua IC ya, apakah nantinya dia ketua gitu kan. Kagum ke aku sampai nungguin aku pulang karena pengen ngobrol lebih lanjut sama aku gitu kan, pengen ngobrol lebih banyak. Terus juga pas di situ aku tiap foto sama manapun dia pengen ikut. Iya saya tuh belum selesai foto sama Mbak Via, dong pengen foto terus. Aku bilang Bu udah berapa kali nggak bosen foto mulu gitu loh. Kayak ikut-ikut terus gitu loh ngintilin. Aku bilang ya Allah, ini aku bilang kayak seneng gitu loh. Oh efeknya seperti itu ya gitu. Nah walaupun online gitu, kita kan kadang-kadang kesulitan ya Mas kalau orang yang nggak biasa gitu ya, mereka yang nggak biasa itu kan banyak nih yang ngomong ke saya kayak waktu saya awal-awal mau online nih di pandemi corona kan tuh awal online lah mungkin gitu kan. Aduh gimana ya biasa ngajar langsung terus kita harus online. Ada kekhawatiran nggak didengerin orang gitu ya gitu lah ya. Takutnya audiens tuh nggak peduli sama kita. Iya kan? Tapi setelah saya yakin insya Allah lah kalau kita bisa ngasih yang terbaik, kita bisa sapa audiens dengan baik, pasti mereka juga nyaman kok sama kita gitu kan walaupun online ya saya tetap buat online itu seperti offline gitu kayak soalnya interaksi langsung lah sama mereka sapa satu-satu dan segala macam akhirnya mereka jadi nggak ada kesempatan untuk nggak perhatiin kita kan intinya gitu loh tapi bukan takut tapi karena oh iya saya diperhatiin nih oh iya ya udah deh pembicaraan juga merhatiin kita kan gitu akhirnya dia menghargai kita juga gitu kan ya udah alhamdulillah sih nggak pernah dikacangin gitu jadi walaupun mereka misalnya harus tutup video, mereka izin loh kayak Mbak Via maaf ya aku belum bisa misalnya aku lagi les nih kayak cuma orangnya nggak sampai 10 gitu dia ngomong Mbak Via maaf ya saya tutup video nih saya rumah lagi berantakan banget nggak enak kalau di online ini misalnya gitu atau dia ada kondisi-kondisi lagi di jalan misalnya nggak enak kalau dia online saya gitu jadi ngomong dia izin gitu maaf ya Mbak Via ya aku nggak ini tapi saya dengerin kok gitu loh kayak padahal aku nggak bilang kok itu nggak online gitu nggak gitu tapi dia hanya sungkan sendiri gitu loh alhamdulillah gitu karena dia merasa, iya kayak dia merasa kalau ketinggalan apa yang aku sampaikan dia rugi. Kayak apa namanya, lah Mbak Fia aku tadi nggak ikut dari awal itu gimana gitu loh. Kayak bisa diulang nggak bisa, aku bilang kayak gitu. Jadi itu ya rugi salah sendiri. Kenapa telat masuk kelas gitu loh kayak gitu. Jadi aku buat mereka menyesal dengan kesalahan mereka sendiri gitu loh. Kenapa nggak merhatiin kita gitu dari awal kan kayak gitu. Ya udah mereka oh gitu ya coba kira-kira apa yang bisa disampaikan gini-gini akhirnya dia oh iya ya udah nggak apa-apa yang penting udah tahu lah apa yang udah disampaikan dari sisi itu lain kali kalau ikut kelas lagi jangan telat ya gitu kan jadi bikin kesadaran diri aja gitu iya kayak gitu alhamdulillah lebih, sih lebih banyak sukanya daripada dukanya kalaupun ada duka dijadiin suka malah iya jadi aku tuh justru aku gini karena memang udah cinta dunia public speaking ya sekarang gitu. Jadi ketika ada yang pengen ngedownin aku, itu malah jadi motivasi buat aku gitu. Oh orang ini belum tahu aku, berarti aku harus lebih dekat lagi sama dia, lebih menunjukkan lagi penampilan aku supaya dia juga bisa paham, dia bisa kok di public speaking gitu loh. Kayak dia lebih, mungkin dia belum kenal aku gitu kalau aku tampil seperti apa. Karena kan aku memang kalau lagi nggak tampil nggak nunjukin, jadi lebih lo profile aja gitu, nggak terlalu oh gue tuh gini loh gitu, nggak aku nggak gitu, tipe yang santai, ini kayak seru biasa. Tapi ntar pas udah tampil, kita tampil yang terbaik. Jadi orang kayak, gue gak nyangka loh ya, ternyata lu gitu loh. Orang kaget-kaget kalau yang gak tahu aku tuh suka tampil, ya kan? Karena aku santai kayak yang ya biasa aja. Kadang-kadang aku juga diem gitu kan, kayak kalau di kondisi yang gak, artinya aku yang gak nyaman banget tempatnya, aku lebih banyak diem gitu. Oh iya, gini, misalnya gitu. Seperlunya aja, misalnya gitu. Jadi orang gak tahu gitu. Gitu kan. Jadi itulah yang kita tunjukkan mungkin orang belum tahu kali tapi kalau kita udah tampil insya Allah lah kalau kita udah nunjukin yang terbaik masa sih orang nggak bisa ngelihat kita kan gitu kayak gitu sih kalau bisa aku makanya sekali aku justru kayak orang-orang yang seperti itu oh dia belum tahu kita kasih kasih tahu dia lah kalau dia tuh salah menilai orang akhirnya dia ngerasa malu sendiri sama aku pas aku tuh oh ternyata Mbak kayak gini ya, aku kira yang ini maaf ya Mbak, gitu. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Aku pernah loh lagi ngajar di skakmat loh Mas, pernah loh. Jadi ada yang pengen ngeskakmat aku gitu karena dia ngerasa guru, terus guru bahasa Inggris, terus dia S2 juga kan. Dia datang terlambat, minta izin masuk kelas, aku izinin. Udah gitu pengen ngeskakmat orang, aku lagi ngajar itu, Mbak ya maaf saya mau potong gitu kan. Mbak ya itu latar belakangnya apa ya gitu. Kok bisa ngajar public speaking ya gitu-gitu kayak nyinyir gitu lah aku bilang oh ini kok ibu kayak gini ya udah ditolongin sama kita kok mau jatuhin kita depan umum
gitu kan. Akhirnya aku jawab dengan tenang gitu kan, kayak oh ya Bu, latar belakang saya tuh di presenter TV, terus ini, makanya saya bisa ngajar gitu seperti ini. Oh gitu ya Mbak, gini-gini. Oh Mbak, pendidikannya apa ya? Saya S2 loh Mbak, gitu-gini. Oh kok gitu banget ya? Aku bilang, oh iya Bu, kebetulan saya juga S2 komunikasi di bidang itu, ini. Oh gitu ya Mbak. Terus dia ngajak ngobrol pakai bahasa Inggris, ya kita jawab lagi gitu kan, gini-gini. Akhirnya dia malu, oh dijawab terus, ditantangin dijawab terus. Aku bilang, jadi pertanyaan saya, udah puas Bu? Aku bilang kayak gitu. Jadi pertanyaan saya sama ibu mau melanjutkan di kelas ini atau pilih keluar? Aku bilang kayak gitu, karena saya mau fokus sama yang lain, kasihan Bu. Yang lain memperhatikan saya, ibu tidak mau. Kalau ibu tidak merasa tidak butuh dengan kelas ini, silakan keluar. Karena ibu sudah terlambat, saya udah kasih izin ibu masuk gitu. Aku tegesin akhirnya kan. Dia langsung, iya Mbak Fia, saya siap ikutin kelas ini. Setelah ikutin kelas, pulang-pulang dia minta maaf sama aku, Mbak Fia maaf ya, aku udah salah paham, gini-gini. Ternyata Mbak Fia tuh asik ya ngajarnya ya, seru ya, gini. Tadi katanya mau ngejatuhin saya Bu, aku bilang kayak gitu. Maaf ya Mbak, saya nggak tahu, saya kan baru masuk kelas. Ya makanya ibu perhatiin dulu, baru menilai orang. Aku nasehatin tuh guru. Ketawa deh. Kayak gitu. Jadi jawab santai aja. Iya gitu. Jadi kalau ada yang mau kayak gitu, udah tenang aja gitu. Kita jawab dengan santai aja gitu. Iya, nggak usah diladenin gitu maksudnya. Apa yang dia kan pengennya kita jatuh, jangan gitu. Terusin aja gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, gini deh. Waktu kita cuma 3 menit lagi. Gak kerasa ya, walaupun ini ya, mati nyala. Gini Kak, kasih satu kalimat closing statement atau closing power lah. Satu kalimat yang sekiranya itu jos lah buat teman-teman yang nonton. Silakan Kak. Oke, kalau aku sih tadi kayak ini kan berbicara tentang trik gitu ya, seorang public speaker. Tadi aku ingin tekanin aja sih sekali lagi. Kalau mau jadi public speaker yang sukses adalah kunci pertama adalah kuasain teknik vokal dan gestur, itu penting banget. Terus yang kedua adalah teknik menguasai audiens, itu aja sih kayak yang paling penting. Maksud aku mau jadi public speaker apapun gitu ya, di bidang apapun gitu. Kalau kita nggak punya keahlian itu, pasti kita bakal susah untuk diterima sama audiens kita gitu loh, karena mau kita nih sepintar apapun ya di bidang itu, misalnya kita mau nyampein sesuatu yang itu luar biasa banget. Ketika kita nggak punya tekniknya, gimana cara nyampein ke audiensnya, biar audiens tuh terpukau dengan kita gitu. Terus juga kita nggak punya teknik vokal yang bagus, dalam arti ketika kita menyampaikan itu bisa diterima sama audiens lah, dari suaranya, dari cara kita nyampein gitu, dan segala macamnya. Atau gestur kita juga nggak menarik, pasti orang males ngedengerin kita, dan hebat apapun yang disampaikan itu nggak bisa diterima gitu loh. Jadi maksud aku itu 3 poin penting yang jadi trik gitunya aku kalau aku pribadi gitu. Itu yang penting dipelajarin. Iya. Siap. Kak, ini sebenarnya kita kayaknya perlu panjang lagi ngobrol, dan memang ada juga yang bertanya. Tapi saya pikir pertanyaan ini juga sebenarnya bisa kejawab kalau dia mengikuti live Instagram ini dari awal sampai akhir. Nah, jadi ada yang bertanya tentang bagaimana proses menjadi seorang public speaker. Nanti kakak yang bertanya bisa langsung cek aja di live IG-nya langsung. Nanti ada di share di Instagram saya, atau kalau mau lebih detail lagi atau kurang puas dengan live IG-nya, langsung aja DM Instagram-nya Kak Fia. Nah, langsung DM aja ke beliau boleh. Kalau mau WhatsApp tukeran nomor asal, kalau beliau berkenan juga boleh, atau hubungin saya pun boleh. Terima kasih pokoknya. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat ya? Kak Fia. Betul. Terima kasih buat Kak. Oh, mau di-share aja, silakan ditulis Kak. Boleh. Ini 1 menit lagi kita habis nih. Oh iya. Aku sambil sebutin aja ya kalau teman-teman ada yang mau nyatet. 0856 92 74 79 80. Itu aku ketik ya. 0856 92 74 79 80. Nanti DM aja kalau mau tanya lanjut ya. Mantap. Semoga hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan makasih buat Kak Fia yang sudah menyampaikan beberapa ilmunya. Ini keren banget dan powerful banget. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan dengan baik bagi siapa saja yang menonton video ini. Makasih Kak ya. Yuk, saya MC moderator mohon undur diri. Semoga hari ini bermanfaat dan malamnya penuh dengan manfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Mas. Mudah-mudahan live IG berikutnya ntar. Dadah.